Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas atau kegiatan. Pada materi kali ini kita akan mempelajari partikel yang baru, yaitu nanti akan ada penamaan partikel O, kemudian partikel E. Nah, mari kita simak pembelajaran hari ini. Seperti minasan kita sudah tahu ya, bahwa kita itu sudah belajar ada partikel wa, ya, ada partikel ka, no, kemudian ada partikel ni. Sekedar untuk mengingat pembelajaran yang lalu, partikel wa contohnya adalah watashi wa gakusei desu, sehingga wa di situ adalah penanda subjek. Selanjutnya adalah partikel ka, kore wa hon desu ka? Ka di situ adalah untuk partikel tanya. Selanjutnya ada no. Partikel no dulu kita belajar sensei no kabang desu, Nihon no kuruma desu, Nihongo no jisho desu. Kemudian ada partikel ni, contohnya adalah rokuji ni okimasu, bangun jam 6. Kemudian di sini ada partikel O, kemudian ada partikel E. Partikel O dan E akan kita pelajari hari ini, sedangkan untuk partikel D akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Jepang. Untuk pola kalimat dalam bahasa Jepang adalah S, K, O, P. Mungkin minasan masih ingat ya, S itu subjek, keterangan, objek, predikat. Terbalik dengan sistem kita dalam bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Indonesia susunan kalimatnya adalah S, P, O, K. Di sini saya mengambil contoh, saya minum kopi di kedai kopi. S, P, O, K. Apabila dirubah menjadi urutan pola kalimat dalam bahasa Jepang menjadi saya di kedai kopi, kopi minum. S, K, O, P. Kemudian kita coba terjemahkan, saya, watashi, kedai kopi, kissaten, kopi, kohi, minum, nomimasu. Untuk susunannya sudah sesuai dengan susunan pola kalimat dalam bahasa Jepang, terdiri dari S, K, O, P. Hanya saja ada yang kurang pada kalimat ini, yaitu kita butuh yang namanya adalah partikel. Partikel ini akan kita sisipkan ya pada tanda-tanda yang saya sudah beri tanda di sini. Partikelnya adalah wa, de, o. Sehingga untuk menyatakan saya minum kopi di kedai kopi, bahasa Jepangnya adalah watashi wa kissaten de kohi o nomimasu. Watashi wa kissaten de kohi o nomimasu. Di sini ada partikel D, kita memang belum belajar partikel D ya, karena akan pada materi yang selanjutnya. Hanya sekedar pengetahuan saja ya, D di sini adalah untuk menyatakan di, ya, keterangan tempat yang artinya adalah di. Kemudian selanjutnya kita akan belajar. Di sini ada gambar televisi, kemudian di sini ada aktivitas. Kita akan belajar bagaimana mengungkapkan dua benda ini dalam bahasa Jepang. Bahasa Indonesianya pada gambar di sini adalah menonton televisi. Bahasa Jepangnya adalah terebi. Partikelnya di sini adalah partikel O. Kemudian adalah kata kerjanya adalah menonton, yaitu mimas. Sehingga menonton televisi dalam bahasa Jepang adalah terebio mimas. Menonton mimas, televisinya adalah terebi. Jadi sistemnya terbalik. Predikat, aktivitas, kegiatan diletakkan paling belakang kalau dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan dulu menonton televisi. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, televisi menonton. Kemudian antara objek dengan predikat, jangan lupa minasan letakkan partikel O. Jadi partikel O ini diletakkan di antara objek dengan predikat. Ya, kita coba dulu ya. Untuk contoh berikutnya.
Di sini ada gambar koran ya, kemudian kata kerjanya, aktivitasnya adalah membaca. Kemudian koran itu shinbun, membacanya itu adalah yomimasu. Sehingga bahasa Jepang untuk mengatakan membaca koran adalah shinbun o yomimasu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar lagi tentang gambar. Di sini ada bahasa atau tulisan bahasa Korea. Kemudian di sini aktivitasnya adalah belajar. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia adalah belajar bahasa Korea. Belajarnya itu adalah benkyoshimasu. Kemudian bahasa Korea adalah kankokugo. Koreanya kankoku. Bahasanya adalah go, sehingga kankokugo. Kemudian antara objek dengan predikat, minasan jangan lupa letakkan partikel o. Ini harus minasan ingat-ingat ya. Partikel o adalah partikel yang diletakkan antara objek dengan predikat ya. Pada konteks pembelajaran kita hari ini, partikel o diletakkan di antara objek dengan predikat. Minasan harus ingat rumus ini. Selanjutnya adalah gambar apel. Kemudian aktivitas atau kegiatannya adalah makan, sehingga bahasa Indonesianya adalah makan apel. Untuk makan adalah tabemas, apelnya adalah ringo. Untuk makan adalah tabemas, untuk apel adalah ringo. Dalam bahasa Jepang, makan apel. Nah, bahasa Jepangnya apa? Silakan, ini adalah minasan untuk mencoba membuatnya dalam bahasa Jepang. Begitu juga untuk gambar yang kedua, minum jus. Minum itu nomimasu, kemudian jus itu adalah jusu. Silahkan minasan untuk membuatnya dalam bahasa Jepang. Makan apel dengan minum jus. Selanjutnya, kita akan meletakkan subjek di sini. Nana makan apel, minum jus. Nana makan apel, minum jus. Bahasa Jepangnya kita harus ingat susunannya ya, S, K, O, P. Karena pada kalimat di sini tidak ada keterangan, berarti pola kalimatnya adalah subjek, objek, predikat. Paling depan adalah subjek. Di sini sudah ada nana sangwa, sudah ada partikelnya nana sangwa. Selanjutnya untuk objek dengan predikat, silahkan minasan yang mengerjakan. Jangan lupa minasan harus ada partikel. Jangan lupakan partikelnya. Selanjutnya kita akan belajar partikel yang kedua, yaitu adalah partikel e, atau kalau ditulis dalam huruf hiragana adalah merupakan partikel he. Nah, untuk partikel e itu kalau dalam bahasa Indonesia dia akan setara dengan ke, ya, dia akan setara dengan ke. Di sini contohnya adalah pergi ke Amerika. Maka bahasa Jepangnya adalah Amerika e ikimasu. Pergi itu ikimasu. Kemudian Amerika Amerika. Kemudian ke di sini menggunakan partikel e. Contoh yang kedua adalah pulang ke rumah. Pulang kairimasu. Rumahnya uji. Ke-nya adalah e. Sehingga pulang ke rumah adalah uchi e kairimasu. Jadi kalau minasan perhatikan dari contoh-contoh yang sebelumnya, aktivitas, tindakan, predikat ya dalam bahasa Jepang pada materi hari ini, yang belakangnya bunyinya mas, mas, mas ya, diletakkan di paling belakang. Minasan harus ingat untuk pola ini karena kita memiliki pola yang terbalik dengan bahasa Jepang. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengembangan dari bentuk mas. Di sini ada mas, ada maseng, kemudian ada masita, kemudian ada maseng desita. Bagaimanakah penggunaan masing-masing dari pengembangan bentuk mas ini? Nah, minasan bisa melihat di sini. Kapan kita pakai mas?
mas digunakan apabila bentuk kalimatnya adalah berupa bentuk kalimat present atau future ya. Contoh kalimat di sini adalah besok pergi ke Jepang. Bahasa Jepangnya adalah Ashita Nihon e ikimasu. Besok pergi ke Jepang. Selanjutnya adalah maseng. Kita akan menggunakan maseng apabila kalimatnya berbentuk negatif. Negatif namun kejadian itu terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Contohnya adalah Ashita Nihon e ikimasen. Besok tidak pergi ke Jepang. Ashita Nihon e ikimasen. Selanjutnya adalah bentuk maseng desita. Maseng desita adalah kalimatnya berupa kalimat negatif, namun kejadiannya atau peristiwanya terjadi di masa yang lalu. Sehingga di sini saya menulisnya adalah negatif ya, namun pas masa lalu. Contohnya adalah kemarin tidak belajar bahasa Jepang. Kemarin tidak belajar bahasa Jepang. Kino Nihongo benkyou shimasen deshita. Kino kemarin Nihongo benkyou shimasen itu tidak belajar bahasa Jepang karena kejadiannya di lampau karena ada kino sehingga belakangnya gunakan desita. Kino Nihongo benkyou shimasen deshita. Selanjutnya adalah bentuk masita ya, bentuk masta. Kapan kita menggunakan bentuk masta? Masta digunakan apabila kalimatnya adalah masa lampau. Contohnya di sini, sudah membeli susu. Gyunyu o kaimashita. Gyunyu o kaimashita. Sehingga dari bentuk ini semua, dari mas, maseng, masita, maseng, desita, minasang harus perhatikan betul kalimat-kalimat dan keterangan waktu yang menyisip pada kalimat di sini. Di sini ada ashita, di sini ada kino. Jadi minasang harus ingat bentuk kalimatnya itu positif atau negatif. Kemudian peristiwanya lampau, sudah atau belum. Jadi ini yang harus minasang perhatikan sekali. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba belajar memilih penggunaan kata kerja dalam bentuk mas dan pengembangannya. Contoh di sini adalah kino sukiyaki o titik. Ya. Di sini ada 3 pilihan. Tabemas, tabemashita, kemudian tabemasen. Minasang masih ingat ya? Kino itu adalah kemarin. Sukiyaki adalah salah satu nama makanan. Kino sukiyaki o. Nah, apakah jawabannya tabema, tabemashita atau tabemasen? Minasang cek, di situ ada keterangan waktunya adalah lampau. Kalau lampau, berarti minasang tinggal mencari yang belakangnya adalah masita. Nah, di sini mas, di sini maseng, nah di sini yang masita. Sehingga jawabannya adalah tabemashita. Ya, tabemas dengan tabemaseng tidak digunakan karena di situ ada keterangan waktunya. Keterangan waktunya adalah lampau. Sehingga yang tepat adalah kino sukiyaki o tabemashita. Oke, selanjutnya adalah contoh untuk raigetsu nihongo o titik. Di sini ada 3 aktivitas juga, 3 kata kerja. Benkyou shimasu, benkyou shimashita, kemudian benkyou shimasen deshita. Sama seperti kalimat yang sebelumnya, minasang perhatikan keterangan waktu di situ adalah raigetsu. Raigetsu berarti adalah bulan depan. Kalau bulan depan tidak mungkin belakangnya adalah yang ada masita-masitanya. Sehingga jawaban yang paling memungkinkan adalah benkyou shimasu. Bentuknya adalah mas. Ya. Oke, untuk selanjutnya lagi, untuk contoh selanjutnya. Di sini ada ototoi satsu
Satsuo titik-titik. Satsu itu kemeja, mungkin minasang sudah lupa ya. Satsu itu adalah kemeja. Kemudian di sini ada 3 kata kerja, kaimasu, kaimaseng, kemudian kaimaseng desita. Minasang perhatikan, kira-kira untuk memilih antara kaimaseng dengan kaimaseng desita, clue yang pertama harus minasang lakukan itu yang mana? Nah, yang ototoi ya, keterangan waktunya. Sehingga kalau minasang sudah tahu ada keterangan waktu ototoi, kira-kira kata kerjanya yang mana? Nah, silahkan minasang untuk mencoba memilih untuk jawaban pada contoh kalimat. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi minasang untuk lebih mempermudah dalam mempelajari bahasa Jepang. Hai minasang, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.